Hal selanjutnya yang benar-benar bikin sangat-sangat greget adalah kutukan Fanvote yang benar-benar mentok di top 12 ataupun top 10. Halo Wak, thank you udah mampir dan selamat datang kembali dan terima kasih masih setia untuk selalu mantengin dan menjadi bagian dari channel ini, kebanyakan dan deh. Melihat dari hasil pelaksanaan Grand Final Miss Supranational semalam, sebenarnya banyak sekali unek-unek yang pengen aku lontarkan, banyak sekali hal-hal yang pengen aku curahkan. Dari sekian banyak hal-hal yang udah terjadi semalam tadi dan kali ini aku bakal nge-review dan ngeringkas beberapa poin penting yang merasa sangat menjanggal dari pelaksanaan Miss Supranational di tahun ini dan sangat membagongkan. Nggak jauh beda sama pelaksanaan MU di tahun ini kemarin. Jika kalian penasaran tentang apa saja hal-hal yang sangat membagongkan dan juga sangat mengganjal di hati para hayati hayat non Nusantara dan include-nya aku, mari kita simak video berikut ini dan kita berikan opini yang terbaik sama-sama di channel ini. Lanjut. Dari awal permulaan, pasti banyak sekali hayati hayatno yang pengen tahu banget tentang result akhir dari pelaksanaan MS kali ini. Dari berbagai media sosial yang udah aku pantengin dari semalam banyak sekali hayati hayatno Nusantara yang pengen banget melihat hasil akhir. Akan tetapi ketika mengetahui hasil akhir, malah hayati hayatnonya murka dan berubah menjadi sebuah amarah yang luar biasa. Sebenarnya ada apakah di balik pelaksanaan MS kali ini dan apa sajakah kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada malam Grand Final semalam? Nah, ada beberapa poin yang udah aku rangkum di sini dan poin yang pertama yang pengen aku sampaikan adalah jujur menurut pendapat aku sendiri, ternyata opening number dan juga opening dance-nya itu terlalu lama memakan waktu. Sehingga kalau kita ibaratkan Perang Dunia 2 udah terjadi, ya udah kelar tuh Perang Dunia 2, baru selesai dancer dan juga penyanyi yang nyanyi lagunya mungkin agak kurang energik di bagian opening number-nya. Plus yang membuat aku bingung adalah kenapa ada dancer tambahan sedangkan ada 58 peserta Miss Supranational yang ikut menari di belakang si penyanyi tersebut. Itu untuk apa itu, Bu? Untuk apa? Kayaknya ini sebuah pertanda yang bikin nyemak-nyemak panggung aja, Ya mungkin karena Miss Supranational Organization-nya merasa bahwa panggungnya lebar kali, tinggi kali ya, dan full LED, makanya digunakanlah dancer tambahan ya, meski cuma 4 orang doang. Poin yang kedua yang mau aku sampaikan adalah top 24 yang benar-benar unpredictable banget untuk konsep dari peserta yang masuk ke dalam top 24 versi tahun ini. Aku bilang seperti ini karena kenapa? Ada beberapa kontestan yang digadang-gadang bakal memasuki top 24 akan tetapi digantikan oleh orang-orang dan kontestan yang benar-benar sangat-sangat tidak diperhitungkan sebelumnya. Salah satu contoh yang aku sebutkan adalah Japan, Japan itu jarang sekali dan bahkan jarang terlihat di karantina, dan bahkan kalau dibandingkan dengan peserta lain, Jepang ini merupakan salah satu kandidat yang mungkin notabene tidak difavoritkan oleh pageant lover di seluruh dunia. Akan tetapi kita nggak bisa menjudge seenaknya seperti itu terhadap Jepang karena kita tahu bahwa sebenarnya penilaian yang real terjadi adalah di masa karantina dan hanya dewan juri serta pihak MSO yang mengetahui seluk-beluk aslinya. Hal yang membuat aku sangat terkejut adalah unplaced-nya Kolombia dan juga China, di mana Kolombia dan China menjadi salah satu favorit aku untuk dimasukkan ke dalam top 24 semalam. Nah, apa yang terjadi ketika nama Kolombia dan bahkan di detik-detik terakhir tidak dipanggil ke dalam top 24 besar, dan benar-benar kayak kecewa banget sih menurut aku karena memang Cina dan juga Kolombia tuh benar-benar layak untuk berada di top 24 dan bahkan ke top 12. Dari top 12 yang dikerucutkan dari top 24, ternyata menurut aku Brazil itu layak menggantikan dan menduduki posisi dari Polandia, di mana ini adalah tuan rumah sendiri. Ya, aku paham bahwa mungkin Poland adalah faktor tuan rumahnya, di mana kita tahu bahwa di top 12 dia skillnya agak sedikit kurang menarik dan juga kurang menantang, dan bahkan beberapa pageant lover menyimpulkan bahwa Polandia ini termasuk ke dalam kategori peserta yang paling bawah di dalam top 12 ini, karena memang kategori gaun yang dikenakan oleh Poland juga sangat tidak menarik, dan bahkan dari catwalknya sendiri merupakan salah satu yang terburuk di antara yang lain. So di sini aku sangat terkejut ketika Brazil tidak dipanggil ke dalam top 12 dan bahkan mentok di top 24 besar doang. Aku agak sedikit kecewa karena Brazil di hot picknya aku kutempatkan sebagai pemenang, dan bahkan kalau misalnya semalam Brazil sebagai pemenang di versi benua Amerika, aku yakin dan juga senang banget
karena benar-benar deserve untuk menjadi salah satu pemenang di bagian kontinental. Selanjutnya aku mau menyampaikan hal menjanggal di mana ada kejadian yang menurut aku tuh tidak masuk akal dan bahkan dipertanyakan untuk kategori ini. Kalian sadar nggak sih Wak, ketika beberapa amplop diserahkan dari top 24 kemudian top 12 maka sampai di top 5 untuk memilih dari kategori pemenangnya masing-masing, di mana penentuan 1 runner up, 2 runner up hingga 4 runner up gitu. Nah, pada saat penentuan dari top 24 sebenarnya kan memang udah dikategorikan dan juga udah dipilih tuh top 24 di masa karantina serta beberapa pertimbangan lainnya. Mungkin di top 24 kita bisa mempercayai bahwa amplop yang diberikan tuh begitu cepat karena memang masa penilaiannya itu dikategorikan dalam masa karantina. Akan tetapi impossible dan punya tanda kutip tersendiri ketika amplop top 5 ini diumumkan untuk menjadi pemenangnya. Artinya sesaat setelah si peserta top 5 ini menjawab pertanyaan dan hanya sebentar saja si juri ini berengguk menentukan pemenangnya masing-masing, lalu tukang amplop ini datang membawa amplop dan menyerahkannya ke host dan untuk dibacakan. Ya, aku yakin bahwa mungkin ini ada faktor dari ketertinggalan waktu yang udah mepet banget untuk di close siarannya. Akan tetapi inilah manajemen waktu, dimana pada saat permulaan pertamanya kenapa harus banyak sekali penyanyi di dalam acara ini, sedangkan penyanyi-penyanyi ini enggak begitu menghibur dan bahkan mungkin kategorinya agak sedikit membosankan. Dan bahkan kategori yang benar-benar memboringkan adalah chit chat yang dilakukan oleh Jenik bersama temannya itu di belakang panggung yang benar-benar sangat membosankan, dimana kita lihat bahwa ada setiap bintang tamu yang tampil itu langsung ditarik menjadi salah satu wawancara dan target wawancaranya mereka berdua. Jadi ini tuh terkesan kayak momen yang nggak penting-penting amat karena memang pertanyaan yang dilontarkan oleh Jenik dan juga temannya itu biasa-biasa aja dan bahkan banyak relevan di berbagai dunia pageant lain. So interview yang dilakukan ini benar-benar kayak bukan di bidang pageant alias kayak bidang olahraga ataupun sepak bola gitu. Kalau menurut aku pribadi, aku lebih setuju kalau misalnya chit chat ataupun interview yang dilakukan itu versi Miss USA ataupun Miss Universe, di mana peserta langsung menginterview secara tepat dan to the point dan gak bertele-tele menunggu seakan-akan si peserta bersiap-siap untuk tampil ke berikutnya di ruang makeup. Hal selanjutnya yang benar-benar sangat membosankan adalah banyaknya sponsor dan benar-benar di detik-detik terakhir pun bisa-bisanya si host ini ketika para Hayati Hayatno udah kebelet pengen tahu result akhir dari pemenang Miss Supranasional dan top 5, si host yang membawa acara ini nih malah mengajak untuk menonton iklan dari sponsor yang berupa minuman dan juga sebagainya. Ya sponsor sih sponsor, tapi nggak gitunya juga kali, kayak bikin sesuatu yang ilfil banget untuk setiap penonton. Dan bahkan nggak hanya Indonesia yang merasa paling geram, dan bahkan ada beberapa negara kayak Filipina dan Thailand yang zona waktunya itu berbeda jauh dari Polandia dan merasa sangat-sangat kesal, dan bahkan ada beberapa komentar kocak yang mengeluh terhadap kehabisan paket data internet. Yang sabar ya Hayati Hayatno seluruh dunia. Hal selanjutnya yang mau aku sampaikan adalah crowning moment yang agak garing Wak. Jadi kayak pas last two standing si antara Namibia dan juga Puerto Rico, ini tuh kayak kurangnya aba-aba apakah mereka bakal maju ke tengah untuk last two standing atau hanya berpegangan tangan berdua. Jadi kayak konsep ragu-ragu gitu. Nggak hanya itu, si host kayaknya kurang memperhatikan dari peserta untuk segera memajukan dan juga datang ke center. Jadi ini kayak manajemennya masih kurang, meskipun dari segi LED dan juga konsep lighting yang penyorotan kameranya super mewah dari MS kali ini. Hal selanjutnya yang benar-benar bikin sangat-sangat greget adalah kutukan fan vote yang benar-benar mentok di top 12 ataupun top 10. Mulanya aku benar-benar yakin bahwa Jihan bakal melaju kencang ke top 5. Akan tetapi semakin mendekat ke dalam top 5, aku merasa kayak kejadian Uni Intan tuh bakal terulang kembali ke dalam kejadiannya yang dialami oleh Jihan Almira. Dan jelek, bener banget, kejadian Uni Intan terjadi kembali di versinya Jihan di tahun ini. Apalah daya ya, kita harus sabar dan menerima selama 1 tahun ke depan. Tapi nggak boleh kayak gitu, karena memang pemenang yang terpilih adalah salah satu pemenang yang benar-benar deserve dan juga layak untuk menjadi seorang pemenang, dan bahkan banyak difavoritkan dari portal-portal pageant di negara luar. Ya nggak apa-apa yang menang Namibia daripada yang menang Dark Horse yang memang nggak pernah diprediksikan untuk menang, tetapi nyelonong ke top 5 kan lebih bahaya ya kan. Untuk kategori Q&A itu didominasi oleh 2 topik utama, di mana ada topik pandemi dan juga ada topik tentang kesehatan mental. Mulanya aku merasa sangat-sangat bingung ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang datang
datang dari juri, akan tetapi tidak ada aba-aba pemilihan juri mana yang bakal dipilih oleh peserta untuk menjawab pertanyaan tersebut. Lagi-lagi ini tuh kayak menjadi tanda tanya besar bagi penonton yang setia budiman menantikan pemenang dari Miss Supranational tahun ini, dan bahkan ketika menjawab pertanyaan tidak ada penentuan waktu 30 detik, 30 tahun, 30 abad, apapun itu. By the way, alhamdulillah ya Wak, di top 5 semuanya fasih berbahasa Inggris dan juga lancar jaya dan tidak terbatak-batak sama sekali untuk konsep bahasa Inggris yang dibawakan oleh top 5. Good job. Yang paling aku takutkan adalah ketika top 5 itu diisi oleh perjatahan benua Wak, dan benar aja terjadi bahwa benua Afrika dan juga Amerika mendominasi dari top 5 kali ini tanpa Asia. Mulanya aku sempat curiga bahwa India bakal nyelonong ke top 5 besar, dan mungkin karena insiden si India ini pada saat sesi evening gown yang hampir terjatuh dan juga kepleset, maka inilah yang menjadi penyebab dia mungkin mentok di top 12 bersama Filipina dan juga Indonesia. Aku juga mau menyampaikan Wak, ternyata di cocktail dress pada saat top 24 di mana presentasi dari wakil Indonesia, Filipina dan juga Thailand itu sama-sama memakai dress yang warna kuning. Sadar nggak sih Wak? Ini tuh ada relasinya dengan apa yang terjadi pada Jihan, dan selamat untuk Jihan yang udah meraih top 12 besar Miss Supranational 2021 dan juga Miss Favorite Fan Food dan juga Best National Costume. Kami bangga apapun hasilnya kepada Jihan karena telah melakukan yang terbaik untuk bangsa. Itulah Wak beberapa poin penting tentang kejadian-kejadian yang menjanggal dari Miss Supranational kali ini, dan menurut aku dari pelaksanaan opening hingga selesai, kalau misalnya dalam pengemasan konsep lighting, LED dan juga panggung, MSO tuh benar-benar enggak ada tandingnya Wak. Akan tetapi untuk konsep penyerotan kamera, kemudian konsep manajemen acara, waktu yang dari jam 1 pagi sampai jam 4 subuh nih ha, keburu azan subuh kembali berkumandang. Mati lampu. Keburu azan subuh kembali berkumandang, tapi acaranya belum kelar. Ini menjadi sebuah PR yang benar-benar sangat harus diperhatikan bagi Miss Supranational Organization ke depan. Oke, karena memang mungkin PLN udah memberikan sinyal untuk kita berpisah, dan sampai di sini pembahasannya. Sampai jumpa di the next video, dan terima kasih sudah klik tombol like, subscribe, komen, dan juga share. Dan terima kasih sudah menjadi bagian Wak-Wak dari channel ini. See you di the next video.